baca suratnya itu sunnah. Ketika sunnah boleh baca surat-surat tali panjang, boleh baca surat-surat pendek, dan boleh baca ayat-ayat di dalam surat itu. Seperti wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu satu ayat. Boleh di surat apa itu? Tujuan apa niku apa iku? Iku ayatnya Muhammadiyah. Ya, itu surat Ali Imran ayat 104 ya. Jadi, aku kok maca iki rek, ngono. Belajar ojo kabiyen maca kulhu wal asri inna kal kausar. Padane langganan sekolah selain ya. Harus meningkat, harus ada perubahan. Itu ketika sholat kita. Setelah itu kita rukuk membaca Subhana Rabbiyal Azim atau Subuhun Qudus Rabbil Malaikati Waruh atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ibu jangan keliru. Kalau doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi ketika rukuk dan sujud Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ada beda ya. Jadi maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dengan memuji Engkau ya Allah maafkanlah dosa kami. Balik jalur sepuro tapi kok mancet ketuse gak berubah belas. Pelite yo gak ono perubahane, mangkelane yo gak ono perubahane. Jangan sampai seperti itu. Ayo kita jalankan apa yang kita baca di dalam sholat sesuai gerak-geriknya, sesuai dengan perilaku di sehari-harinya. Itu rukuknya. Sekarang kita bangun dari rukuk. Apa namanya? Iktidal. Iktidal kita itu membaca Sami Allahu liman hamidah. Berdiri tegak, ibu membaca Rabbana walakal hamd. Bisa diteruskan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau diteruskan milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah itu doa ucapan ketika iktidal. Kalau ibu sholat berjamaah, imam yang sami Allahu liman hamidah, ibu tidak ikut sami Allahu liman hamidah. Ibu langsung srek begini, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau ibu jadi makmum, beda dengan ketika ibu sholat sendiri, beda dengan ketika ibu berjamaah. Maka itu harus dipelajari, dimengerti, difahami, dipraktekkan. Allahu Akbar, sujud. Sujudnya doanya sama dengan ketika rukuk. Ada 3 bacaan doa, tinggal pilih saja. Allahu Akbar, bangun, duduk dengan membaca Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. 5 ini. Kalau tidak Allahumma enggak apa-apa. Rabbil firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. 5 itu tuntunan yang sudah diputuskan. Ya, ini. Jadi di sini ada semuanya, bisa dibaca. Mana tadi? Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, panjangapura dosa kula. Ya Allah, panjenengan pelasi kula. Ya Allah, panjenengan paringi kecukupan dumateng kula. Ya Allah, panjenengan paringi hidayah dumateng kula. Ya Allah, panjenengan paringi rezeki dumateng kula.
sing gethu nek maca sing temenan. Karena Allah itu segala-galanya. Dan Allah itu selalu memberikan apa yang kita minta. Nek njaluk sing temen ya. Jenenge temen iku melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Jadi jangan eko-eko. Karena kita ini amat sangat butuh. Bunda sekalian, sekarang doa ketika tahiyat ya. Doa tahiyat atau tasawuf. Tasawuf itu ada tasawuf awal atau tahiyat awal, ada tasawuf akhir atau tahiyat akhir. Bacaannya dibuka di sini at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Bukan thayyibat tapi thayyibat ya, jamak itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu dari depan tahiyat, tangan itu langsung begini, genggam ya. Jadi seperti ini, bukan genggam ini. Nah, kok genggam ini? Betul ini alasan-alasan. Di kepala, tangannya menunjuk. Sampai kapan? Sampai innaka hamidum majid. Kalau ibu nambah doa, yo sampai dungone entek. Entek dungone salam. Salame mari tutup tangani. Karena sudah berakhir. Nah itu ibu yang dimuliakan Allah, sering saya sampaikan bahwa doa bukan doa tahiyat itu ada 3 macam doa. Ya, ada doa tahiyat itu Bu, tasawuf. Yang kedua doa sholawat Nabi. Yang ketiga adalah doa sesudah tahiyat. Ya, doa sesudah ibu membaca tahiyat dan sholawat itu. Ada 3 doa. Tapi 3 doa loh, nek sholat cepet deh. Kok kilat kenapa sih diwaca? Padahal tuntunannya seperti itu. Ya, jadi ibu yang disayang Allah, innaka hamidum majid. Setelah itu ada doa ketika tahiyat awal. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa sesudah tahiyat awal. Sudah biasa dibaca? Masih ya. Saya 6 tahun. Kalau saya dulu Bu ya, baru ada pelajaran begini sekali gitu. Kan langka. Tidak seperti biasanya. Justru tidak seperti biasanya saya buka terus. Hafalno. Dihafalkan. Terus dihafalkan. Jadi dengar-dengar iku ambek kanca niku mah. Daripada kita nyanyi-nyanyi, mendingan kita belajar. Karena ini doa di dalam sholat. Nek nyanyi belajar iso, lah kok ndonga gak gelem iku lapo. Wong semua itu kebaikan untuk dirinya. Monggo dibaca. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa sesudah tasyahud awal. Ya, tasyahud awal di sini sudah dijelaskan. Kalau doa tasawuf akhir, ibu kayak wis kok kabeh. Padahal ini buku ini mulai dulu Bu. Saya belajar di SD Muhammadiyah ya ini buku nih. Saya bisanya sekolah Masjid Muhammadiyah itu. Sekolah SD di tempat lain nggak ada, nggak diajarkan. Memang ini diajarkan, dimasyarakatkan supaya dipelajari, diamalkan, dipraktekkan. Isinya dungo-dungo itu baik untuk kita semua sesuai dengan Al-Quran,
Inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kekejian dan kemungkaran. Kalau ibu sudah biasa sholat, bisa doanya ngerti artinya, izin, dan tidak akan melakukan pelanggaran yang ada di dalam sholat itu. Jadi nek katanya ngelakon itu sholat sepurane yo wis gak usah dipakai maneh. Jadi berarti kalau memang kelar, kalau oleh gondokan, jadi orang sewu kalau oleh gondokan, kalau memang kelar, ya. Jadi Aisyah itu harus lapang dada. Lapang dada itu termasuk sobirat bagi wanita. Ibu dengan membaca ini, saya ingat nanti ada tambahan lagi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Setiap yang saya sampaikan mohon itu sering dibaca, dihafalkan, ditahui artinya, diamalkan. Surat itu, surat Al-Baqarah ayat 177 itu bisa disingkat, ya. Ya Allah singkat di Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135. Di ayat 177 itu ada 16 kriteria yang harus diamalkan oleh kita. Di surat Ali Imran 16 itu sama dengan 4. Di 16 sama dengan 4. Pengamalan 4 itu kesimpulan. Kesimpulan dari 16 itu tadi. Ibu yang disayang Allah, kalau ibu sudah niat sholat, ayo kita niat meninggalkan dosa, meninggalkan kesalahan. Yang sengaja beda dengan tidak sengaja. Tidak sengaja kok bangkrut biasanya. Bangkrut. Nah, kok ngamuk itu mah? Ngamuk tapi mah. Iya, bangkrut ngamuk. Itu gak sengaja. Bangkrut jadi. Tapi nek ngamuk digawe, kok sengaja. Itu berdosa. Doa terakhir, jadi menjelang salam, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sekarang ini fitnatil masiihid dajjal itu sudah nampak jelas, sudah banyak, ya. Jangan nunggu orang datang meripati CC, jadi nanti ngomong saya ini meripati komplit tapi CC cara memandangnya, maka gak bisa jelas, ya. Ibu yang disayang Allah, sekarang ini yang baik jadi jelek, yang jelek jadi baik. Sing apik iku gak ono sing melok, sing elek iku akeh sing melok. Nek dijak lakoni becik iku gak gelem, nek dijak lakoni elek iku laris, ya. Ibu yang disayang Allah, itu sekilas bacaan-bacaan ketika sholat. Sholat apa? Sholat apa saja, kecuali ketika sholat yang pernah saya sampaikan, qiyamul lail itu bisa ini, bisa ada doa iftitahnya sendiri. Kalau kita semakin melebar, kita membaca doa iftitahnya itu di sini tadi bukan nama baik. Wajah itu wajhiyah, itu ada khusus ketika Nabi Muhammad sholat malam membaca wajhatu wajhiyah. Siapa yang sudah hafal wajhatu wajhiyah? Doa iftitah wajhatu wajhiyah sudah hafal semua ya? Oleh bijen di rumah bajian, ya. Padahal buku ini sudah lama. Monggo dibaca sama-sama, di bukunya dibuka. Wajhatu wajhiyah lilladzi faqaras samawati wal ardh
hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Ojo kewalan dukun soalnya dukune wis ngono. Aku iki bukan orang musyrik. Jangan percaya kepada selain Allah. Ada orang begini Bu. Kemarin saya bertamu rumah saudara sepupu saya. Dulu tidak seperti itu. Sekarang kayaknya punya keyakinan kepercayaan lain gitu. Jadi kepercayaan apa? Mudah percaya dengan omongan orang. Ngajak di sini, kok bisa soge, kok bisa ini. Ayo gini, sampai habis hartanya. Omai sampai entek, wongi setengah stres. Karena tidak mengikuti sunnah Rasul tadi. Kalau mau mengikuti sunnah Rasul, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Kalau sudah kesusupan seperti itu, yes, kurang percaya maneh nanggone Gusti Allah. Maka ibu mau buka usaha apa saja, gak usah pakai nanggone mbah dukun. Siapapun orangnya, ono sing jarene dudu dukun, tapi ibu percaya, iku jenenge dukun kembar, ya. Jadi sudahlah, ibu sadurunge buka sholat malam, gak mari-mari ibu ping piro. Maksudnya udah cepat mari nih sholat itu sing khusyuk, ya. Sholat malam itu batasnya kan 11 rakaat. Aku sholat ping 50, belum bukan itu sholat sapa iku man. Itu sholat ning ngono man. Di antaranya seperti itu. Jadi jangan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhannya adalah Allah dan tuntunannya, pelajarannya semua itu juga dari Allah. Nah, Muhammad itu kalau sing ngawur. Ikuti seruan Allah, ikuti seruan Rasulullah. Bagaimana cara sholatnya Rasulullah. Ibu yang disayang Allah, kalau kita ini percaya kepada selain Allah, ono sing dipercaya maneh selain Allah, bisa dikatakan itu syirik. Syirik itu ada syirik yang kecil, ada syirik yang licin, ada syirik yang besar atau loro. Syirik gimana? Nek sing licin, sing cilik maka gak tahu. Kaya isih tetap api. Nah ini harus dijaga, benar-benar dijaga supaya tidak kemasukan pelajaran syirik itu. Maka ayo caranya wajah itu dibaca, dihafalkan. Bukunya sudah ada. Wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi sing mantep wa ma ana minal musyrikin. Aku iki duduk wong musyrik kae, aku iki. Jadi ketika diajak percaya gini kudu gini sing kana tunani ya kita jangan mau. Enggak oleh gaya wong ngadep metan itu. Ngadep ngidul. Nek kok kabeh kok ngadep metan sampean ngadep ngidul dhewe iku sampean obrok jenenge. Ya. Jadi ayo kita ikuti jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah. Ibu kepingin dapat arahan yang baik, ibu bisa milih dengan sholat istiqoroh. Enak itu mampu tak ketemu nanti yo. Dan aja di tanah itu mepet-mepet gini, ngadep satu-satunya itu ke sana, memang harus ke sana. Mosok ngomong tadi sama cekut, sama menghadap, nang beliau memang. Itu jenenge rodo kabeh semua. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kalau itu yang sudah dibaca, sembarangku ini ikhlas karena Allah, nurut Gusti Allah, kudu dibuktikan di perilaku kesehariannya bahwa apa yang kita lakukan nuansa lillahi kalimatillah, hanya mencari ridho Allah semata. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
aku iki mono wong Islam pasrah menyerah apa jarine Gusti Allah. Wis gak ada percaya kono ini, gak percaya selain Allah. Terus masih panjang. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduka. Zalamtu nafsi wa taraftu bidambi. Oleh karena itu, faghfirli dunubi jami'an. Jalur sepura dosa apa? Dosa menika wadah semua dosa, mohon dimaafkan ya Allah. Ya gitu. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa dini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Belajar terjemahnya apa itu dipelajari. Jadi nganggur-nganggur buku iki dibuka masih gak kapene ujian ya. Ini anak-anak sinau lah boleh kata ujian supaya engkau oleh nilai api. Kita ini dalam rangka sudah praktek ibadah. Nek durung iso dibuka buku mana? Diwaca ping piro ya iki dibuka lagi. Kok durung apa ya dibuka lagi. Ya. Saya itu kadang di rumah itu jamaah saya lagi bilang, Mbak, tolong dihafalkan surat ini ayat ini. Dereng hafal demus kula. Lho, kowe diwaca bendina kok durung hafal. Dihafalno. Kula mboten saged ngapalno. Kan dia ini mboten ngapalaken terus. Dia ngaji bendina dihafalkan bersama sesuai lancar dewi. Lho wong iki. Kalau saya ngaji apa kata gurunya? Kalau gurunya menyarankan untuk dihafalkan, saya hafalkan. Karena ilmu itu kembali untuk dirinya sendiri. Al-Quran itu nek diwaca iso dadi tombone ati, meresep nang atine, maka akan berdampak positif di perilakunya masing-masing. Ibu yang disayang Allah, dari sini siapa yang akan bertanya? Kita kan sakit, terus pas sholat itu kita mau jamaah ke masjid itu, terus itu jamaah atau gimana sholatnya? Kan kita ikuti jamaah kan maksud maghrib ya, kita ikuti yang imam di masjid itu, terus kita mau jamaah isanya itu gimana ya? Ibu, kalau ibu itu pergi sendirian bisa langsung mengikuti tadi. Tapi kalau ibu itu rombongan, kepala rombongan itu harus memberikan arahan. Ibu, nanti kita istirahat di masjid ini, kita sholat maghrib dan isya atau duhur dan asar gitu. Dan nanti rombongan itu yang akan bertanggung jawab. Nunggu sholat yang mukimin itu selesai, itu kita akan berdiri sholat rombongan itu. Mau dijamaah, mau dikosor. Kalau ibu mau sholat sendiri, ya terserah. Sholat sendiri, ibu posisinya di belakang itu, ya ibu ikut orang itu. Lah ikut orang itu, ibu itu belum sholat duhur umpamanya. Sedangkan orang itu sudah sholat asar. Ibu kalau lebih bagus sama-sama rombongan, ya dijamaah dikosor bareng-bareng. Kalau ibu tidak tahu itu tadi sholat apa, yang jelas kayak waktunya ini asar, sholat asar. Tapi ibu ikut, tidak apa-apa. Ibu sholat duhur dulu, tapi mengikuti gerak-gerakannya. Tapi niat ibu sholat duhur. Sholat duhur karena ibu itu dikosor, karena ikut orang itu nggak jadi dikosor. 4 rakaat. Gak ono ceritane kalau ibu itu ikut yang sholat sempurna, ibu kosor, salam disik, nggak ada, nggak boleh.
Kalau ibu menunggu imamnya berarti tidak dikosor sholat ibu. Jadi ibu paling bagus, ibu itu sholat musafir, sholat diri atau jamaah dengan grupnya tadi. Berarti nggak itu jamaah mungkin Tidak, karena ibu kalau mau tunaikan jamaah kosor tidak bisa sama. Karena mereka itu tadi sholatnya sholat asri, sholat biasa. Maka tunggu komando. Ibu ada rombongan, lebih baik sholat dengan rombongan. Itu ini memang kudu sabar kok. Kesukaan bukan ngomong, karena untuk bakso dhisik, karena ini sholat ya gitu. Ya. Monggo, kalau ibu ada rombongan yang lain lama, mungkin ada 3 orang, ya sholat dengan bertiga itu tadi. Kemarin itu kan kita ke Bojonegoro, terus di masjid itu kita ikut sholat jamaah maghrib, terus isaknya itu kita sholat sendiri. Kemarin hari Ahad kita akan ke Bojonegoro, itu kita singgah di masjid waktu sebelum maghrib. Jadi kita sholat jamaah maghrib semuanya bersama-sama, tapi tidak dikosor. Terus habis itu karena kita perjalanan jauh, lebih tenangnya kita sholat isya. Itu kita kosor apakah itu boleh atau kita? Kalau isaknya dikosor. Iya. Kalau maghribnya tidak boleh dikosor. Enggak, maghribnya 3 rakaat. Kalau ibu niatnya jamak kosor, Iya. maghribnya tetap langsung salam, sholat isya 2 rakaat. Itu harus ada panduan teman-teman ibu rombongan itu. tapi ini salah karena jamaah maghribnya ikut yang mungkin tadi gimana itu jamaah maghribnya tadi Kalau ibu sudah kandung ikut itu, ya tidak apa-apa, ikut sana. Kandung. ini apa yang jamaahnya itu loh yang bisa orang sekitar sendiri gitu. Kalau ibu ikut sana, sholat maghrib dan isya, tidak apa-apa, tidak masalah. Ibu sholat menurut aja, ya tidak apa-apa. Terus nanti sholat isyanya kalau memang diniati tadi itu, kembali lagi ya. Biasanya kalau rombongan itu ada woro-woro dari kepala rombongan itu. Nanti sholatnya dijamak di sana, maka ikuti rombongan. Kalau ibu mungkin tidak ada woro-woro, ibu sholat maghrib, ikut sholat maghrib, ibu belum sholat isya. Nanti sama ibu-ibu, diniat ibu yang lain kan mau rombongan ngomong sholatnya dijamak dengan isya. Ibu nututi ikut yang tadi. Kalau ibu enggak, berarti ibu sudah selesai. Sudah selesai sholat maghribnya, isyanya belum. Nanti ibu berarti sholat di rumah kalau belum. Tapi kalau ibu mengikuti ini tadi juga tidak apa-apa. Ibu sholat di jamak. Jamak dengan apa? Berarti tidak ikut jamaknya, ikut kosornya. Kalau yang isya tadi. Kenapa ibu sholat kosor? Tidak apa-apa, karena ibu dalam perjalanan. Hanya kosor isya, tidak dijamak. Ya, kalau dijamak itu dicampur, sholat duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tapi kalau ibu sudah kandung sholat maghrib sendiri, ya dengan jamaah lain itu tadi, tidak apa-apa. Nanti ikut rombongan sholat isya, karena maghribnya sudah. Sholat isyanya bisa dikosor. Kalau ibu-ibu ngosor itu. Kalau ibu tidak ngosor, ya ikut ibu jamaah. Tidak kosor, tidak apa-apa. Kosor itu kan Kemarin tuh kita itu ada yang mau kosor, ada yang enggak. Jadi saya sudah kondisi ada yang bu monggo yang mau kosor isya kita bareng-bareng. Ternyata ada yang mau akhirnya saya sholat sendiri. Tapi perjalanan ibu begini, ibu itu dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan Bojonegoro Surabaya itu juga
menjaga sholat lebih aman itu lebih bagus. Karena ibu itu di dalam perjalanan. Kalau ibu ada di rumah, ojo ade tunda-tunda sholat. Tapi karena belum waktunya isya, juga sholat isya sih mau ibu mukimin. Kalau dalam perjalanan, utamakan ibu itu dapat rukhsah dari Allah, dijamak di kosor, ya. Maka kita tulis kadung, ya kalau kadung. Tapi yang lain mau sholat jamak kosor, aku kadung ibu ikut yang jamain tadi, tidak ikut di jamak, tapi hanya ikut kosornya. Nah kosornya ibu kosor tapi di jamak, ya. Makanya jamaah. Oh enggak sendiri. Oh kenapa kok dari jamaah? Oh ada yang mau ada yang enggak ini tadi. lebih baik jamaah aja. Iya. Ya leadernya aja gitu. Iya jamaah. Jadi kesepakatan. Ya memang pimpin Kan bapaknya di dalam, terus perempuannya masjid apa sih? Masjid baru ya. Iya tapi saya udah 2 kali. nggak mau salat berjamaah sama yang masjid, tapi mungkin sholat sendiri. Satu bis itu tadi, nggak bapak dari duluan, satu nggak bis. Ada yang seperti itu. Mungkin maghrib kan mereka terlambat, jadi sholat sendiri. Jadi mereka langsung jamaah kosong maghrib dan Bisa. Apa memang sholat kosong jamaah boleh. Tapi yang tadi bapak minta di dalam. Terus akhirnya dia ikut sholat maghrib seperti biasa di kantor. Terus saya bingung, kita duluan. nek maghrib itu tidak bisa dibagi, tidak ada kosong, hanya ada di jamak. Maghrib tetap 3. Mau di jamak kosong, yang dikosongnya, yang dikosongkan itu yang isya. Maghribnya tetap 3. Terus ditambah sholat isya. Kalau sudah jamak kosong, tidak ada sholat sunnah, ya, karena langsung wajib-wajib itu. Jadi, ya kalau diberi arahan semua itu kan kalau belum mengerti, akhirnya akan lanjutan. Ya apa itu kalau itu, istilahnya begitu. Tapi kalau sudah tahu dalam perjalanan lebih baik diutamakan sholat apa tadi kosor tadi karena dalam perjalanan. Kalau nunggu nanti di rumah, iya nek iki sampai tutup, omah itu. Orang kan nggak tahu, satu sampai rumah datang lebih baik nggak senang. Iya, dan mengamalkan waktu itu lebih baik, bukan mengakhirkan itu loh. Karena masih kondisinya di dalam perjalanan lagi, jadi tidak apa-apa. Yang tidak mau mungkin belum tahu, nanti kalau sudah tahu, insya Allah mau. Ada yang bertanya lagi Ibu? Ada yang tanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Jadi mungkin next kalau kita mau jalan-jalan atau pergi kemana begitu harus ada leadernya untuk menyampaikan tentang rencana sholat tadi ya. Ya sama-sama semua tahu begitu. Kan kemarin tidak disampaikan. Jadi ada pendapat A, pendapat B. Berikutnya bisa dikasih tahu. Nah, ini perjalanan ya. Kalau saya baru itu saya dari sini sudah bilang nanti sholatnya di jamak di kosong. Jadi ketika sampai di sana, ayo masuk ke masjid jamak kosong. Udah. Ibu-ibu ada yang bertanya lagi? Sama juga ya juga begitu. Kita tidak mampu yang Udah? Ada yang lain bertanya? Kalau tidak ada, saya mau tanya Ustazah terkait dengan Aisyah dan Muhammadiyah. Seringkali kita tuh bikin acara, terus kemudian ada yang menyampaikan silakan sholat duhur bersama dengan sholat asar, karena acara akan berlangsung sampai maghrib. Itu kata laksana sholat seperti itu menurut Ustazah bagaimana dan sebaiknya seperti apa? Waktunya biasanya kan ada Baitul Arqam gitu biasanya. Baitul Arqam, terus kemarin itu ada apa ya, upgrading. Nah itu memang biasanya dipandu sholatnya bersama-sama. Kemarin waktu upgrading saya dapat tugas, tapi saya nggak tahu dan saya memang tidak bisa ikut. Ketika sudah masuk di agenda,
PDA itu kok nulis tugasnya untuk imam sholat itu saya. Padahal saya ini belum dikasih tahu, cuman itu reng-rengan itu. Setelah saya tahu, saya bilang, loh, saya tidak ikut acara itu, dan saya sampaikan di masjid tabligh kalau saya tidak ikut. Nah, berita itu sampai di saya sampaikan ke masjid tabligh, saya tidak ikut acara itu. Kok ini ada? Oh, itu saja, itu baru reng-rengan. Saya ingin cepet ngomong mau sampai dulu, share-share-nya kita share gampang lah. Gue itu mau bener, mau salah, ya ini. Tapi saya sadar ada tugas. Mulai dulu kalau ada acara, baik di PDA di sini Surabaya ataupun di luar kota, mesti diadakan sholat berjamaah. Bagi yang rumahnya agak jauh bisa dikosor, bisa dijamak. Daripada sholatnya keteteran. Apalagi kalau banyak orang balap-balik kan cedeng, wudhu, khususnya perempuan balap-balik buka kodong, balap-balik alisan, lipenan, itu merepotkan. Yang jelas, yang efektif saja. Ada rukso, sholat, jamak, kosor, ayo. Dan ibu di rombongan mungkin rombongan majelis apa atau rombongan dari cabang mana itu bisa sholat sagruk, tidak apa-apa. Walaupun tidak sama ya, tidak sama. Jadi acaranya ya di Surabaya aja. Acara Surabaya tidak dikosor karena dekat, itu bisa dijamak. Kalau dijamak tetap 4-4, kalau maghrib bentar 3. Itu kalau di luar kota baru bisa ada kosor ini nanti. Jadi kalau jamak insya Allah tidak apa-apa. Kalau jamak ya tetap tur 4 bisa 4 karena masih sisa waktunya. Nanti kalau sudah tegak aku untuk sholat beliau itu kecederan akhirnya nanti kecederan semuanya, sholatnya kecederan keburu-buru, terus acara sidang ini juga kecederan, pulang tidak membawa apa-apa. Bawa sholat tidak khusyuk, bawa oleh-oleh gak jelas, itu kita itu acara apa dia? Boleh memang, boleh. Kita di Surabaya kan bukan di Surabaya yang di situ, tempatnya kan agak jauh. Dan itu memang ada apa? Waktu-waktu, momen-momen yang lebih baik kita menjamak daripada sholatnya kecederan. Seperti di dalilnya, ketika kita umroh haji, itu mau sholat tepat waktu kan bisa juga. Tapi kadang kita karena ada diperbolehkan di perjalanan, yang ikut di sana kan termasuk orang perjalanan, walaupun perjalanannya tidak terlalu jauh itu tadi. Ya, ukuran kalau sekarang ukuran kita sekarang ini dekat, tapi kadang macetnya, nah itu melewati yang jauh. Ya. Kita lewat jalan tol, udah jalan tol macet, begitu nggak sampai-sampai. Jadi kita sudah dikasih apa ya, nalar, kita manfaatkan dalam rangka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, mendahulukan ibadah kepada Allah daripada urusan dunia ini tadi. Itu dalilnya begitu. Ya. Itulah yang dinamakan berdasarkan Bayani, ya, terus Evani dan apa? Sampun? Ada yang bertanya lagi, ibu-ibu nih. Memang ya apa ya? Mengaji ini kok sulan pisan. Dan sulan pisan itu saya kan baru ini. Ngaji itu terus bendino. Iki lho lali. Apa ngaji di sebulan pisan? Wis lali. Apalagi usia sekarang wis rada tuwa. Terus masalah nopo mati yo akeh. Dadi lali. Omongane tambahi gak duwe. Kate duwe. Mesti kita itu dikasih sifat pelupa. Tapi kalau sudah lupa, iya ya Allah aku mampu begini, cepat ketika ingat dilakukan. Ada yang tanyakan lagi?
Ini tadi sudah saya jelaskan mulai A sampai Z, bacaan doa-doanya, demikian juga caranya. Mungkin ada beda buat panjenengan, bisa disanggah apa yang disampaikan itu. Oh, kebiasaannya apa? Doa tasawuf awal itu Ustazah, kan 5. Allah Bukan tasawuf apa? apa tadi? 7. Misalnya kalau saya ada Pak Bini Pak Vini, Pak Fani, begitu. Itu kan zaman lama itu begitu, ya. Zaman sekarang juga masih ada seperti itu. Cuman kita berpandu kepada buku ini itu tidak 8 tapi 5, ya. Kalau yang 5 itu sama dengan yang 8 itu. Maksudnya, tujuannya. Cuman ini 5. Loh, kenapa kok 5? Kenapa kok 8? Itu berdasarkan hadisnya saja. Jadi diriwayatkan dari imam ini sekian, diriwayatkan ini sekian. Lah biasanya kalau di buku ini itu mengambil hadis yang sahih, yang lebih kuat. Nah, karena kita ini tidak bisa ngaji sendiri dengan kitab yang besar itu, kita wakilkan dengan Muhammadiyah.